Nah, teman-teman, istilah lain yang harus teman-teman pahami ada yang disebut dengan efek. Efek ini adalah perubahan atau hasil yang diamati dalam variabel yang sedang diteliti sebagai respon terhadap perlakuan atau faktor yang dimanipulasi dalam eksperimen yang kita lakukan. Nah, ini mencerminkan pengaruh dan variabel independen kita sebut sebagai faktor yang dimanipulasi tadi biasanya, jadi faktor penentunya itu terhadap variabel dependen ataupun respon akhir yang akan kita ukur, yang akan kita ambil datanya. Kemudian juga efek ini penting karena membantu peneliti untuk menentukan apakah ada hubungan kausal antara faktor yang dimanipulasi tadi dengan respon yang diamati atau tidak. Kemudian juga dalam analisis statistis nanti efeknya itu seringkali diukur dan dievaluasi untuk menarik kesimpulan tentang efektivitas perlakuan atau faktor yang sedang kita teliti atau faktor yang kita lakukan atau yang kita ambil di dalam penelitian yang kita lakukan ini. Nah, efek ini teman-teman, jadi efek ini diberikan berdasarkan uraian tadi, ya. Jadi efek ini diberikan oleh variabel bebas yang di dalam desain eksperimen kita sebut sebagai faktor. Sekali lagi, variabel bebas ini istilah yang lebih umum dipergunakan di dalam desain eksperimen disebut sebagai faktor. Sedangkan nilai atau klasifikasi dari sebuah faktor itu kita sebut sebagai taraf faktor. Nah, sebagai penulisan simbol biasanya untuk faktor itu kita tulis dengan menggunakan huruf kecil, A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, E kecil, dan seterusnya. Sedangkan untuk taraf faktor kita pergunakan angka 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman, mari kita lihat contoh berikut. Sebuah penelitian mengkaji hasil proses pembelajaran ilmu aljabar kepada siswa kelas 1 SMP. Misalkan hal yang dianggap berpengaruh adalah jenis kelamin, teknik mengajar, lama mengajar, dan waktu mengajar. Kalau kita lihat berarti faktornya ini adalah A misalnya jenis kelamin, kemudian B adalah teknik mengajar, C adalah lama mengajar, dan D adalah waktu mengajar. Berarti ada 4 faktor dalam penelitian ini. Kalau kita lihat taraf faktornya, kita lihat masing-masing faktor, di jenis kelamin itu ada 2 nilai ataupun ada 2 kemungkinan hasil pengukuran, yaitu ada laki-laki, kita simbolkan A1, dan ada perempuan A2. Kemudian untuk teknik mengajar misalnya ada B1 luring, kemudian B2 daring, dan B3 hybrid. Kemudian untuk C ada C1 itu lama mengajarnya 30 menit, C2 ada 40 menit. Sedangkan waktu mengajarnya misalnya ada D1 itu pagi hari, kemudian D2 siang hari, D3 sore hari, D4 malam. Jadi faktor ini sekali simbolnya adalah menggunakan huruf kecil, kemudian taraf faktor itu akan menggunakan angka sesuai dengan jumlah nilai atau kemungkinan dari masing-masing. Kemudian bagaimana hubungan antar faktor itu? 1, bisa jadi hubungannya nanti independen atau saling bebas. Kemudian juga bisa interdependen ataupun saling terkait. Maka dari kenyataan ini nanti akan ada efek utama, ada efek interaksi. Kalau efek utama berarti kita hanya melihat efek misalnya jenis kelaminnya saja, atau efek faktor teknik mengajar saja, atau efek dari faktor lama mengajar saja. Kemudian ada efek dari faktor waktu. Sedangkan kalau efek interaksi berarti ada kaitan ataupun ada pertimbangan lebih dari satu faktor yang ada dalam penelitian. Misalnya melihat bagaimana efek faktor teknik mengajar dengan lama mengajar secara bersamaan. Atau contoh lain efek dari faktor lama mengajar dengan waktu mengajar yang secara bersamaan kepada hasil dari proses pembelajaran tadi. Nah, jadi ini adalah pengertian efek dan kemudian interaksi yang terjadi. Interaksi tidak hanya 2 faktor, teman-teman. Jadi kalau ada 4 faktor, boleh jadi adalah 4 faktor ini semua berinteraksi. Ya, jadi boleh saja atau mungkin saja hal ini